Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang hadirin jamaah subuh yang amat dimuliakan Allah, betapa banyaknya sudah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, baik bapak kita, ibu, anak, saudara, orang kampung, mereka yang saat ini sudah berada di alam barzah atau alam kubur mereka. Lama kita berada di alam kubur sampai Allah memberikan qiyamah. Apa permintaan ahlul kubur? Ahlul kubur, baik ibu kita, baik bapak kita, cuman satu saja permintaan mereka, tidak banyak. Apa permintaan mereka, Ustaz? Mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali walaupun satu saat. Apabila dirimu ya Allah tidak mengizinkan kami untuk hidup kembali 1 tahun, diizinkan ya Allah walaupun 1 bulan. Apabila dirimu ya Allah tidak mengizinkan kami untuk hidup dalam 1 bulan, izinkan ya Allah walaupun hidup kami hanya 1 Jumat. Apabila dirimu ya Allah tidak mengizinkan kami untuk hidup walaupun 1 Jumat, mohon diizinkan ya Allah untuk dihidupkan kami kembali ke dunia walaupun 1 hari. Apabila 1 hari pun tidak diizinkan ya Allah, mohon ya Allah untuk diizinkan kami walaupun sesaat. Untuk apa walaupun sesaat itu? Apabila mereka yang telah duluan berpulang ke rahmatullah ahlul ibadah, mereka ingin menambah walaupun sedikit ibadah itu. Apabila mereka ahlul maksiat, mereka ingin taubat kepada Allah, mereka pergunakan sesaat itu. Maka ada 4 macam perkara. 4 macam perkara itu baik untuk kita. Namun ada pula 4 macam perkara itu lebih baik. Jadi ada aula, ada fa'aula. Ada yang baik, ada lagi yang lebih baik. Mana ustaz yang baik? Mana pula yang lebih baik? Pertama, adil untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mengupas ini, kita terlebih dulu harus mengenali mana diri kita.
toh yang gekendro katanya. Jamaah yang amat dimuliakan Allah, misalnya hari ini ada seseorang yang terjangkit penyakit diabetes. Ternyata di kakinya sudah ada satu luka. Akhirnya bapak tersebut, ibu tersebut berkonsultasi dengan seorang dokter. Pak dokter, saya sudah terjangkit diabetes DM basah. Ini luka sudah menganga. Saran dokter kepada ibu tersebut, saran dokter kepada bapak tersebut, diamputasi saja pak. Tanya kok. Akhirnya diamputasilah kaki tersebut, dipotong kaki tersebut, dibungkus kaki tersebut yang sudah terpotong, diserahkan kembali kepada kita. Di sini timbul pertanyaan. Kaki itu apa kita namakan? Apakah itu saya atau itu kaki saya? Biasanya kita menyebut itu kaki saya, bukan saya. Ini Ustadz, ini tangan saya. Ini Ustadz, ini kepala saya. Ini Ustadz, ini tubuh saya. Timbul pertanyaan, sayanya di mana? Contoh yang kedua. Hari ini ada seseorang di kampung kita berpulang ke rahmatullah. Mayatnya belum kita mandikan, mayatnya belum kita kafankan, mayatnya belum kita solatkan, mayatnya belum kita kuburkan, masih berada di rumah. Tetapi orang kampung telah menyebut-nyebut si fulan telah meninggalkan kita. Padahal beliau masih di kampung, padahal beliau masih di rumah, tapi kita sedang menyebut si fulan telah meninggalkan kita. Muncul lagi pertanyaan, siapa yang telah meninggalkan kita? Berarti terjawablah dari dua analisa tersebut. Baru dikatakan diri kita, baru dikatakan lon, baru dikatakan saya, harus mempunyai dua, jasmaniyah dan rohaniyah. Jasmani dan roh, baru kita dikatakan itu saya. Hari ini kita berangkat pagi pulang malam, menantamu hudib di atas muka bumi Tuhan. Pagi berangkat pulang malam, pagi berangkat pulang malam, pagi berangkat pulang malam, tiap saat. Untuk apa? Apakah untuk jasmani atau untuk rohani? Antara memberikan kepada jasmani dengan memberikan kepada rohani, sudah adilkah kita? Sementara yang jasmani pada hari yang ke-7 manakala kita dikebumikan, semuanya akan dimakan oleh cacing belatung. Maka masa getanyo dikafankan, mohon maaf, pertama pak, sunnah memandikan jenazah membubuhi kapur barus pada air permandian jenazah. Kecuali dalam kitab fikih dijelaskan orang yang meninggal dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah, itu haram membubuhi kapur barus.
Tapi apabila bukan ihram haji, ihram umrah, sunnah membubuhi kapur barus. Nantinya kita besoknya akan dimandikan dengan sesuatu sejenis jeruk purut, dibubuhi kayu cendana, di telinga kita dimasukkan kain kapas, di hidung kita dicolok kain kapas. Untuk apa Ustaz? Supaya jangan cepat-cepat ulat menggerogoti tubuh kita. Pada hari yang ke-7 pecahlah tempat penampung makan, terurai usus, mulailah tubuh kita digerogoti oleh ulat-ulat cacing-cacing. Apa yang dimakan Ustaz? Jasmaniyah. Timbul pertanyaan, rohaniyah. Maka antara jasmani dan rohani, memberikan kepada jasmani, memberikan kepada rohani, sudah adilkah kita? Tanpa makan, jasmani akan lemah. Pernahkah kita memberikan makanan rohaniyah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibadah subuh inilah, solat dan bermacam-macam jenis ibadah, itu untuk rohaniyah kita. Maka adil kita, adil kepada diri kita sendiri, itu mencerminkan manusia yang sukses. 2, apa yang baik Ustaz? Malunya seorang laki-laki itu baik, malunya seorang perempuan itu lebih baik. 3, sedekahnya orang-orang yang kaya itu baik. Tapi sedekahnya mereka yang fakir, sedekahnya mereka yang miskin itu lebih baik. Orang kaya bersedekah wajar, orang kaya berinfak pantas. Tapi mereka-mereka yang mencari sesuatu, pontang-panting mereka cari, mereka hanya menemui sesuap nasi 1.000-2.000 rupiah, tapi mereka masih menginfakkan harta mereka, itu lebih baik. Maka dulunya jamaah, ada seorang sahabat Nabi, mungkin riwayat ini menjadi motivasi untuk kita beramal, yang bernama sahabat ini Sya'ban. Tak kala Sya'ban dalam posisi nadha'a, oleh istri beliau mentalqinkan kalimah jalalah, la ilaha illallah, kata istri beliau. Tiba-tiba pada mulut Sya'ban ini, istri beliau mendengar 3 buah kata-kata. Pertama yang muncul daripada mulut Sya'ban, limadza laitsal katsir, kata beliau. Limadza laitsal ba'id, limadza laitsal jadid. Didengar oleh istri beliau dalam keadaan nadha'a Sya'ban. Limadza laitsal katsir, limadza laitsal ba'id,
limadza laisal jadid. Akhirnya Sya'ban berpulang ke rahmatullah. Istri beliau selalu bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Akhirnya selesai beliau dikebumikan. Rasa penasaran ini beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, manakala suami saya ingin menghembuskan nafas yang terakhir, saya talqinkan kalimah jalalah ya Rasul. Saya dengar pada mulut beliau mengucapkan beberapa kata-kata. Limadza laitsal katsir, limadza laitsal ba'id, limadza laitsal jadid. Allah dan Rasul yang lebih mengerti mengetahui kenapa itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Wahai ibu, apapun bagaimanapun yang kita lakukan di dunia, Allah akan menampakkan kembali. Kita tidak usah berbicara tentang yang gaib. Coba kita analisa saja Pak. Contoh saja, yang memakai kartu halo. Hari ini kita ada ponsel, kita memakai kartu halo. Per bulan kita bayar. Tak kala kita bayar, coba kita komplain. Yohana long pakai lagi nyo. Mereka akan membuka data, Pak. Bapak telah berkomunikasi tanggal bulan, hari bulan, jam bulan dengan nomor sekian. Durasi Bapak ngomong sekian-sekian. Pada tanggal bulan, hari bulan, jam sekian, detik sekian Bapak telah berkomunikasi dengan nomor telepon ini. Durasi Bapak ngomong ini. Dunia saja kita tidak bisa komplain. Bayangkan malaikat yang mencatat kita. Apapun, bagaimanapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka pernah di suatu saat Sya'ban melakukan amal ibadah. Sya'ban pernah bersedekah. Allah nampakkan indahnya pahala itu. Allah nampakkan bagaimana nikmatnya amal Sya'ban itu. Manakala Sya'ban berpulang ke rahmatullah, muncul pada mulutnya, limadza laitsal katsir. Kenapa tidak yang lebih banyak ya Allah aku berikan? Kenapa tidak yang lebih banyak ya Allah long amal? Kenapa tidak yang lebih banyak aku lakukan ya Allah? Limadza laitsal katsir. Muncul pada detik-detik penghabisan ajal kita. Maka sedekahnya orang kaya itu baik, sedekahnya fakir miskin itu lebih baik. Terakhir, taubatnya mereka-mereka yang sudah tua itu baik. Tetapi taubatnya, ibadatnya para pemuda itu lebih baik. Waktu berputar hidup kita, agama menganjurkan colong kalian lihat waktu salat. Apabila orang salat, connect ke salat, dia teringat umur, Pak. Bagaimana cara solat? Bagaimana kita mengoneknya kepada umur? Subuh ini waktu solatnya tak kala keluar fajar sadiq. Karena fajar terbagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar sadiq. Begitu keluar fajar, sudah wajib solat subuh. Waktu tidak menunggu kita. Silahkan lalai, tapi ingat waktu tidak menunggu. Selesai berkumandang as-salatu khairum minan nar.
Selamat tinggal dengan subuh hari ini. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya subuh hari ini sudah kita tinggalkan. Kepingin subuh hari ini tidak dapat lagi. Menghutat long subuh uranya, selamat tinggal untuk selama-lamanya. Nanti bertemu dengan zuhur. Selamat tinggal zuhur hari ini untuk selama-lamanya. Maka subuh Allah wajibkan tak kalah fajar. Bergerak waktu dari jam 5 ke jam 6, dari jam 6 ke jam 7, dari jam 7 ke jam 12. Akhirnya zuhur telah tiba. Apa waktu zuhur Ustaz? Zawal. Dalam kitab fikih disebut zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Matahari tepat di atas kepala, muncul bayang sedikit, itu waktu zuhur. Waktu tidak menunggu kita, Pak. Akhirnya jam 2, jam 3, jam 4 berkumandang solat asar. Selesai solat asar, rileks sejenak kita. Akhirnya jam 5, jam 6, jam 7 huruf tenggelam matahari. Bagaimana tenggelam? Matahari tidak nampak lagi sedikit pun. Akhirnya tenggelamlah semua matahari. Masuk waktu maghrib. Antara maghrib dan isya tidak lama. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat qadim, ada pendapat jadid. Dua pendapat beliau. Masuknya waktu isya adalah hilang syafaq merah. Subuh keluar fajar, zuhur zawal, asar lebih sifatan bayang, maghrib urub, isya hilang syafaq merah. Begitulah fikih mengatur tentang waktu salat. Subuh fajar. Apa fajar Ustaz? Manusia itu dilahirkan, fajar itu keluar. Akhirnya satu hari umur kita 1 bulan, 1 bulan 1 tahun, 1 tahun 2 tahun. Bergerak waktu sebagaimana bergeraknya waktu subuh ke arah zuhur. Tamat SD hanata TTK SMP, tamat SMP hanata TTK SMU. Akhirnya muda telah tiba, zuhur telah sampai. Matahari tepat di atas kepala. Mata masih terang, telinga masih terang, gigi masih kuat, syahwat okey, tak begadang malam hana problem, penyakit masih jauh. Matahari tepat di atas kepala. Tapi ingat, waktu tidak menunggu kita. Jam 2, jam 3, jam 4 berkumandang asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingat-ingat terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa asar? Tua telah tiba. Barokon tengah hitam sudah putih. Barokon mata tengah terang kabur. Barokon gigi tengah kuat copot satu persatu. Barokon makanan tengah mangat tak pajuh. Sekarang penyakit sudah menggerogoti kita. Badan kalayu, badan kalemah. Kemarin kita masih kuat untuk berdiri, dino bangku harus kita sediakan. Asar telah tiba. Antara asar dan maghrib tidak lama. Maghrib, ghurub, maghrib tenggelam matahari. Apa ghurub? Di masjid sudah berkumandang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang-ulang.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut-sebut nama kita. Telah berpulang ke rahmatullah Pulan bin Pulin. Biasanya urub itu sesudah tua. Tapi ingat, boleh jadi kematian kita masih muda. Maka taubatnya orang-orang yang sudah tua itu baik. Tapi taubatnya para pemuda-pemuda itu lebih baik. Mudah-mudahan 4 perkara ini menjadi motivasi untuk kita beramal. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasru minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.